Ya, kita tahu bahwa sekarang ini zaman berubah cepat sekali. Ya, jadi kita baru belajar satu ilmu, kemudian ilmunya berkembang kembali gitu ya. Dan bahkan ya dari penelitian dinyatakan bahwa untuk orang-orang teknik ya, orang-orang teknik itu belajar 4 tahun, nah ternyata sebelum lulus ilmunya sudah berubah. Nah, seperti itu. Jadi perkembangan sekarang tuh berbeda sekali gitu, banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, oleh karena itu kita pun harus mengikuti perkembangan tersebut gitu. Jadi teknologi berubah, zaman berubah, ya gaya kepemimpinan pun harus berubah, ya tidak bisa seperti dulu lagi. Nah, pada kesempatan ini saya lebih bersifat sharing, ya sharing tentang bagaimana pemimpin di abad 21, ya di mana kita akan mulai dengan memahami perkembangan zaman yang berubah saat ini seperti apa, untuk kemudian kita masuk ke leadership di abad 21. Ya, saya akan coba share materinya ya, sebentar. Ya, materinya sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Sudah, Pak, jelas. Nah, sekarang supaya kita semangat nih ya di awal sebelum kita mulai berdiskusi, ya ini kalau bisa kita semua coba ini ya, kita coba buat apa? Kita semua pada nanti coba speakernya nanti dinyalakan ya, kemudian ya kita itu akan coba menyatakan teman-teman ya bicara improvement dimulai dari saya ya. Karena ujung-ujungnya gini, perubahan itu semua pasti dimulai dari saya. Ya, kita tidak bisa mengharapkan orang lain yang berubah, tapi perubahan itu harus dimulai dari saya. Ya, jadi supaya kita semangat nih ya di awal-awal ya minta tolong speakernya diaktifkan dulu. Ya, kemudian ketika saya bicara improvement, kemudian teman-teman semua bicara improvement dimulai dari saya ya. Oke? Siapa? Ya. Siap, Pak. Oke, siap. Dinyalakan speakernya. Ya, improvement. Mulai dari saya. Ya. Sekali lagi ya, yang kompak ya. Ya, biar kita semangat semua ya. Improvement. Mulai dari saya. Oke, terima kasih. Jadi sesi hari ini kita akan lebih banyak berdiskusi ya, dari teman-teman juga tentunya sudah punya banyak pengalaman ya. Nanti ketika ada pertanyaan itu teman-teman bisa bertanya ya. Jadi tidak ada sesi tanya jawab khusus ya, ketika ada pertanyaan kita bisa berdiskusi. Dan nanti di akhir sesi ya kita akan coba buka sesi pertanyaan kurang lebih 15-20 menit. Nah, ini kita bicara perubahan zaman versus gaya kepemimpinan. Slide-nya jelas ya, slide-nya. Sangat jelas, Pak. Jelas, Oke. Kang. Nah, jadi perubahan zaman versus gaya kepemimpinan. Nah, perubahan zaman kita tahu ada teknologi industri 4.0. Nah, mengenai teknologi industri 4.0 tentunya teman-teman sudah familiar. Nah, berkembang dengan teknologi industri 4.0 terjadi perubahan peradaban society 5.0. Nah, ini yang banyak belum kenal nih tentang society 5.0. Ya, nanti kita akan discuss tentang society 5.0. Kemudian ada juga kita tahu sekarang para pemimpin ini memimpin di multi generation. Ya, jadi karyawannya itu ada yang dari generasi baby boomers, ada generasi X, generasi Y, generasi Z. Jadi terjadi multi generation di dalam satu company, dan ini tentunya akan menyulitkan ya bagaimana kita memimpin yang bisa sesuai dengan multi generation yang ada di company. Nah, kemudian kita tahu juga sekarang kita ini hidup di multi tuntutan ya. Jadi kalau kita bicara company dituntut harganya murah, quality-nya terbaik, ya terus tidak merusak lingkungan dan sebagainya. Nah, ini yang terjadi sekarang gitu, perubahan zaman, perubahan teknologi, perubahan peradaban. Ya, namun seringkali kita tidak sadar ya kita masih memimpin dengan cara yang sama.
Ya, padahal zamannya berubah. Nah, ini yang terjadi. Akhirnya terjadi gap. Ya, terjadi gap ya, sehingga kita pun seharusnya mengikuti gaya kepemimpinan sesuai dengan perkembangan zaman yang ada sekarang. Ya, ada pemimpin-pemimpin yang merasa, oh saya sudah berhasil membawa company sukses 10 tahun. Ya, tapi sekali lagi ya, kesuksesan pemimpin masa lalu itu tidak jaminan sukses pemimpin di masa depan. Ya, zamannya berubah. Mungkin dulu-dulu seperti saya ya, generasi baby boomers. Ya, dulu cenderung memimpinnya dengan cara satu arah gitu ya, delegasi instruction ya. Ya, memberikan instruksi, ya kemudian cenderung karyawannya itu mengikuti seperti itu. Tapi kalau sekarang udah nggak bisa gitu ya. Yang kita pimpin nih generasi yang punya pemikiran luar biasa, yang tidak bisa menerima instruksi begitu aja. Nah, itu perubahan-perubahan yang terjadi. Luas juga ya, Mas? Ya, oleh karena itu pemimpin wajib memahami perubahan dan menyesuaikan gaya kepemimpinan sesuai perkembangan zaman. Nanti kita akan bicara lebih details ya mengenai gaya kepemimpinan yang harus dilakukan di saat ini. Nah, sebelum kita bicara tentang gaya kepemimpinan, kita akan bicara tentang evolusi leadership ya. Jadi di abad 19 itu pertumbuhannya relatif lambat, dia cenderung stabil. Ya, sehingga gaya kepemimpinannya pun lebih fokus ke operation. Nah, kalau kita lihat pergerakan teknologi ya, itu cenderung relatif stabil. Ya, jadi fokusnya lebih ke arah operation. Nah, pada saat ini gaya kepemimpinannya lebih ke kontrol manusia. Jadi gaya mandor, ya, sistem mandor. Sehingga kalau generasi saya ya, itu seringkali dibilang, oh ya pemimpin itu harus sering di lapangan. Ya, pemimpin itu harus mengawasi. Ya, orang kalau nggak diawasi itu tidak bekerja. Nah, itu gaya kepemimpinan pada saat itu. Nah, kemudian di abad 20 terjadi pertumbuhan linier. Ya, kita lihat udah mulai pertumbuhan teknologi dan sebagainya itu bergerak secara garis lurus. Nah, pada saat ini gaya kepemimpinan pun ikut berubah. Ya, tugasnya adalah menjaga kestabilan. Ya, kemudian juga melakukan improvement. Orang mulai menyadari kalau kita tidak melakukan improvement, itu tidak akan bisa survive. Nah, pada saat ini, pada saat abad 80, ini mulai berkembang sistem. Jadi, banyak yang berasumsi, ya, bahwa sistem itu harus mengontrol manusia. Gitu. Jadi, artinya, mulailah ada ISO 9001, ya, 14001, nah itu jadinya sistem. Nah, tujuannya apa? Sehingga ketika orangnya berganti-ganti, itu outputnya tetap sama, tetap stabil. Nah, jadi mulai ada pergerakan di sistem kepemimpinan. Ya. Nah, jadi kombinasi sistem dengan manusia. Ya, jadi sistem yang mengatur supaya cara kerja setiap orang itu sama. Walaupun orangnya gonta-ganti, ya outputnya tetap sama. Ya, kemudian setelah itu, abad 21, kita lihat terjadi pertumbuhan yang sifatnya linier, tidak lagi pertumbuhannya garis lurus atau eksponensial. Nah, kita mengenal industri 4.0, ya, mengenal society 5.0, ya, ada multi generation, multi tuntutan. Nah, sekarang ini memang pertumbuhannya itu bersifat eksponensial. Nah, sehingga gaya kepemimpinannya pun harus mengikuti. Jadi gaya kepemimpinannya itu harus mampu beradaptasi terhadap perubahan yang sangat cepat, yaitu perubahan yang eksponensial. Kadang-kadang company nggak ada masalah, ya company itu sehat-sehat saja gitu ya. Ya, negara Indonesia juga sehat-sehat saja. Ternyata ada COVID. Nah, itu semua merubah peta bisnis plan yang sudah dibikin oleh perusahaan, sehingga perusahaan itu harus cepat beradaptasi. Ya, lagi COVID sudah mulai reda, tahu-tahu perang Rusia misalkan. Ya, minyak naik sehingga akhirnya terjadi lagi perubahan-perubahan. Nah, sekarang ini kita itu hidup di zaman yang perubahannya semakin cepat. Nah, oleh karena itu diperlukan gaya kepemimpinan yang sifatnya adaptif. Jadi adaptive leadership. Ya, kita tidak bisa kayak dulu ya di mana kita cenderung statis,
Ya, karena pertumbuhannya juga cenderung linier, tapi sekarang ini kita harus menjadi adaptive leadership. Nah, nanti kita akan bicara seperti apa itu adaptive leadership. Jadi yang akan kita bahas hari ini adalah kita memahami perkembangan zaman, industri 4.0, society 5.0, kemudian karakter generasi, ada multi generation, ya, karakter lingkungan bisnis. Nah, ini akan menjadi fondasi kita ya untuk memahami bagaimana menjadi leader di abad 21. Ya. Kita tidak bisa menjadi pemimpin ketika misalkan ya yang kita pimpin tuh teknologinya sudah beda dengan kita gitu. Pola pikirnya sudah beda dengan kita. Nah, nanti akhirnya yang terjadi adalah dikatakan bahwa ini pemimpinnya pemimpin jadul nih gitu. Misalkan kita masih tetap menggunakan cara-cara manual gitu. Sedangkan generasi kita berpikir kok ini manual sih. Nah, jadi oleh karena itu ya pemimpin itu harus mengetahui perkembangan yang terjadi di dunia, perkembangan yang terjadi di dunia bisnis, ya kemudian melakukan perbaikan di gaya kepemimpinan. Ya, makanya kami sebut ini gaya kepemimpinannya adalah gaya kepemimpinan di abad 21. Nah, efek dari perubahan eksponensial, apa yang terjadi? Semua perubahan itu akan mendatangkan ketidakpastian. Ya, jadi ketika dilakukan perubahan, nah itu pasti akan awal-awal akan muncul ketidakpastian. Dan kemudian terjadilah krisis. Ya, kita tahu bahwa sekarang sedang didengung-dengungkan bahwa akan terjadi krisis di tahun 2023. Nah, sehingga orang banyak yang takut dan sebagainya. Tapi untuk orang-orang yang paham tentang krisis, ya orang itu akan melihat krisis itu peluang. Ya, krisis itu bukan sesuatu yang harus ditakuti, tapi krisis itu adalah peluang. Ya, karena kalau kita tidak krisis, ya kita akan santai-santai saja. Kalau kita tidak krisis, kita merasa kita baik-baik saja. Tapi ketika terjadi krisis, kemudian kita merespon dengan positif, ya seperti tadi ya, bicara tentang adaptive leadership, maka kita akan melihat itu sebagai peluang. Gitu. Ya, jadi kalau kita bicara tentang krisis, ya itu krisis itu bahasa Mandarinnya adalah Weiji. Ya, Wei itu adalah dangers, bahaya, Ji itu opportunity. Jadi di dalam setiap krisis selalu ada dua dimensi. Ya, dia akan menjadi bahaya buat yang tidak siap dan akan menjadi opportunity untuk yang siap. Ya. Ya, seperti yang dikatakan oleh Andy Grove ya. Nah, bahwa bad companies itu akan dihancurkan oleh krisis. Ya, kemudian good companies akan survive. Nah, ketika bad company-nya rusak, ya kemudian ekonominya bangkit, nah itu good company-nya itu yang akan mendapatkan keuntungan, ya, karena supply-nya berkurang tapi demand-nya kembali naik. Nah, kemudian great company itu akan improve oleh krisis. Jadi ketika misalkan banyak yang mendengung-dengungkan, wah krisis 2023 gitu ya. Nah, itu sebenarnya kita tidak perlu khawatir karena krisis itu sebenarnya merupakan peluang bagi yang siap. Ya, tapi memang akan menjadi masalah buat yang tidak siap. Nah, pemimpin itu ketika terjadi krisis itu tidak boleh cengeng. Ya, jadi ketika terjadi krisis kemudian menyalahkan pemerintah, ya menyalahkan eksternal gitu ya. Nah, ketika kita menyalahkan eksternal, maka kita akan berhenti untuk berpikir. Nah, krisis itu adalah peluang. Jadi, pemimpin itu harus bisa ya beradaptasi terhadap segala macam kondisi yang ada. Nah, ini reaksi pemimpin saat krisis. Ya, jadi menyalahkan eksternal. Kebetulan saya 10 tahun terakhir banyak di improvement perusahaan. Nah, banyak pemimpin ketika kena krisis itu kerjanya curhat aja. Jadi bilang pemerintahnya lah yang tidak benar gitu ya. Terus bicara kompetitornya lah yang banting harga. Ya,
dan hal-hal lainnya. Ada juga pemimpin ketika ada problem menyalahkan anak buahnya lah yang kurang baik gitu. Ya, kemudian di middle management ketika ada masalah, ya dia bilang manajemennya tidak support dan sebagainya. Nah, ini adalah reaksi pemimpin saat terjadi krisis. Nah, kemudian ada juga yang pasrah. Ya udahlah, mau bagaimana lagi? Akhirnya pemimpin itu pasrah. Nah, pemimpin-pemimpin yang tipe seperti ini dia tidak akan bisa berkembang. Ya, dia tidak akan bisa bersaing dengan generasi-generasi baru yang punya energi sangat luar biasa. Generasi-generasi baru yang berpikir bahwa semuanya pasti bisa. Nah, pemimpin-pemimpin seperti ini akan tergusur dengan generasi baru. Pemimpin-pemimpin seperti ini akan dengan mudah tergantikan dengan pemimpin-pemimpin lain yang menganggap bahwa krisis itu adalah peluang. Nah, yang dibutuhkan adalah pemimpin yang adaptif. Ya, jadi di abad 21, ya sekarang ini memang kita akan menghadapi tantangan yang jauh lebih besar. Ya, tantangan yang jauh lebih sulit. Ya, banyak problem dan seterusnya. Nah, tapi ya pemimpin itu pertama kali harus menyadari bahwa masalah itu adalah peluang. Sehingga pemimpin itu beradaptasi, ya membalikkan masalah tersebut menjadi peluang. Untuk pemimpin yang menyalahkan eksternal, untuk pemimpin yang pasrah, ya dia akan tetap menghadapi masalah. Tapi untuk pemimpin yang adaptif, ya dia akan keluar dari masalah sehingga perusahaannya menjadi lebih unggul dibanding perusahaan yang hanya pasrah, perusahaan yang hanya menyalahkan eksternal. Jadi kunci keberhasilan awal dari pemimpin itu adalah menerima kondisi apa adanya dan kemudian beradaptasi terhadap kondisi yang ada. Nah, itu yang harus dimiliki oleh pemimpin saat ini. Pemimpin itu harus melihat masalah itu seperti pemain gamers gitu ya. Jadi pemimpin itu harus bekerja seperti gamers. Ya, di mana gamers itu ketika mendapat games yang mudah diselesaikan, bagi gamers tersebut tidak menarik gitu. Tapi kalau gamers ya mendapatkan games yang susah ditaklukkan itu menjadi menarik buat gamers tersebut. Ya, penasaran sehingga dia bergerak terus, mencoba terus sampai akhirnya berhasil ya mengalahkan atau berhasil memenangkan games yang dimainkan gitu. Jadi pemimpin itu harus selalu berpikir seperti itu, harus adaptif terhadap kondisi-kondisi yang ada. Nah, itulah bicara tentang pemimpin di abad 21. Tadi kita bicara ya bahwa sekarang ini kita hidup di zaman eksponensial. Nah, kemudian perubahan tersebut pasti akan mendatangkan ketidakpastian. Jadi ini memang sudah rumusnya ya. Jadi bahwa perubahan itu akan mendatangkan ketidakpastian, uncertainty. Nah, ketidakpastian itu sebenarnya bisa dibagi dua. Ya, satu adalah predict uncertainty. Nah, predict uncertainty itu sebenarnya adalah ketidakpastian yang sebenarnya sudah diketahui. Cuman problemnya kita tidak update. Misalkan industri 4.0. Ya, semua sudah mendengung-dengungkan tentang industri 4.0. Kita tahu bahwa ke depan yaitu kita akan berhadapan dengan teknologi yang semakin masif. Nah, tapi apakah kita bereaksi terhadap perubahan tersebut atau kita hanya diam saja menonton? Nah, itu yang disebut dengan predict uncertainty. Jadi uncertainty yang sebenarnya kita sudah ketahui, ya, tapi kita tidak update. Atau biasanya kita hanya update, ya, misalkan kita ikut situs ya, nah kita ikut situs-situs yang gosip, yang politik, yang macam-macam lah ya, seperti itu. Ya, situs yang cerita tentang sad boys misalkan ya. Nah, tapi itu sih boleh-boleh aja ya, mengikuti situs-situs seperti itu boleh-boleh aja. Supaya kita hidupnya juga jangan serius terus ya. Ada entertainnya
ya, tapi kita pun harus tetap update terhadap teknologi. Nah, kita coba lihat tentang industri 4.0 ya. Saya ulas sedikit industri 4.0. Sorry. Sebentar, saya coba ininya nggak jalan. Nah, kita coba lihat industri 4.0. Nah, ini mengulas aja sedikit ya. Industri 4.0 pertama kali dikenalkan di Hannover Fair di Jerman ya. Nah, itu kan kita tahu bahwa industri pertama dimulai dengan mesin uap, ya kemudian mass production yang diperkenalkan oleh Ford, ya kemudian industri 3.0 adalah tentang otomasi, produksi otomasi. Kemudian industri 4.0 adalah tentang intelligent system. Ya, jadi bagaimana kita punya teknologi tapi teknologinya itu bisa berpikir. Ya, itu yang disebut dengan industri 4.0. Kita lihat sedikit tentang industri 4.0. Ya, intelligent system. Nah, kita sekarang ini ya berkembang, ya perkembangan itu terjadi karena adanya IoT, Internet of Things. Jadi kita bisa akses ya pekerjaan dari mana saja. Ya, seperti sekarang ya. Sekarang ini kita bisa ikut training dari mana saja, ya. Jadi batasan ruang itu menjadi hilang dengan adanya IoT. Ya, kita bisa mengontrol pekerjaan secara real time. Ya, seperti yang saya lakukan ya. Jadi saya bisa memonitor kinerja dari karyawan itu dari handphone. Ya, seperti itu. Kemudian industri 4.0 yang penting juga adalah artificial intelligence. Ya, jadi bagaimana ya kita bisa contoh ya, kita punya suara ya bisa diedit ya sehingga menjadi suaranya menjadi lebih baik misalkan, gambarnya bisa menjadi lebih baik. Nah, terkait dengan program ya itu banyak perusahaan itu yang menggunakan program itu hanya buat input. Ya, hanya input sama simpan data. Nah, sebenarnya dengan industri 4.0 itu memungkinkan kita menaruh otak ya di dalam program. Ya, sehingga akhirnya kita bisa membuat sistem ya membuat program yang membantu kita untuk berpikir. Nah, itu kira-kira tentang industri 4.0. Nanti ada contohnya yang kita bisa bahas ya. Contoh aplikasi di industri 4.0. Nah, itu mengenai predict uncertainty, salah satunya adalah tentang industri 4.0. Kemudian kita tahu ada society 5.0. Nah, society 5.0 itu apa? Nah, kalau saya bicara society 5.0 itu seperti kayak perubahan peradaban. Ya, kalau kita lihat di society 1.0 itu dulu orang hidup dengan nomaden, berpindah-pindah. Ya, kemudian industri society 2.0 ya mulai kita bertani. Ya, hidupnya mulai permanen, ya kemudian masuk ke peradaban agraris. Kemudian di society 3.0 itu kita masuk ke industrial society. Ya, kemudian society 4.0 adalah information society. Ya, seperti sekarang ya. Kita itu kalau ketinggalan dompet itu nggak masalah gitu, tapi kalau kita ketinggalan handphone itu masalah. Ya, istri kita, suami kita, pacar kita misalkan ya. Ya, itu misalkan dinas keluar gitu atau dia lagi di rumah orang tuanya gitu. Ya, kita tidak masalah gitu. Tapi begitu handphone kita dipinjam, nah itu rasanya bermasalah gitu ya. Nah, itulah sekarang ini kita udah masuk di information society 4.0 ya. Itu information society. Nah, sekarang ini dengan berkembangnya industri 4.0 ya muncullah society 5.0. Nah, society 5.0 itu adalah super smart society. Ya, di mana manusianya itu dituntut untuk smart, ya menggunakan teknologi untuk membantu manusia menjadi lebih baik.
Ya, banyak yang berpikiran begini, oh ini nanti industri 4.0 akan bisa menggantikan manusia dengan teknologi. Nah, itu kekhawatiran yang terjadi. Nah, tapi kemudian ya ahli-ahli ya, berdiskusi dan akhirnya melihat bahwa teknologi itu tidak akan menggantikan manusia. Ya, tapi teknologi harus membantu manusia menjadi lebih baik. Nah, itulah yang disebut dengan Society 5.0. Nah, Society 5.0 itu dikenalkan di Jepang tahun 2016 di G20 di Osaka, gitu ya. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan Society 5.0 adalah manusianya tidak statis dengan cara yang sama. Nah, kebetulan saya tuh banyak melakukan konsultasi ke perusahaan-perusahaan. Ya, Central System sudah berdiri kurang lebih 23 tahun ya. Ya, tahun ini 24 tahun. Nah, cuman ya seringkali saya melihat ya, itu manusianya statis dengan cara yang sama, ya mengerjakan dengan cara yang sama. Nah, oleh karena itu tidak heran ketika misalkan pabrik gula kita itu masih menggunakan teknologi yang lama, sehingga tidak bisa bersaing dengan ya, industri dari luar seperti itu. Ya, karena manusianya tuh cenderung statis. Nah, di Society 5.0 manusianya itu dituntut untuk aktif memanfaatkan teknologi ya untuk memudahkan dan mengefisienkan proses kerja. Nah, itu yang dimaksud dengan Society 5.0. Nah, terkait dengan leadership, nah berarti pemimpin sekarang itu harus ya mulai menggerakkan karyawannya itu untuk menjadi smart people. Jadi kalau dulu sifatnya itu lebih memberikan instruksi, mengikuti sistem, ya sekarang ini bagaimana mendorong ya terjadinya karyawan-karyawan yang smart. Karyawan-karyawan yang memanfaatkan teknologi untuk memperbaiki sistem, untuk memperbaiki cara produksi, untuk memperbaiki cara kerja. Nah, itulah yang dituntut di leadership di abad 21, pemimpin di abad 21. Nah, terkait dengan kita sebagai personal, yaitu pertanyaannya sekarang adalah, ya kita sudah memanfaatkan teknologi nggak dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di rumah, ya kemudian di pekerjaan atau di apa ya di perkumpulan kita ya, contoh misalkan ikatan alumni Polman ya. Nah, ini sudah memanfaatkan belum teknologi ya. Nah, misalkan seperti sekarang ini kan mulai diterapkan ya. Oke deh, berarti alumni Polman nih orang-orang hebat nih, banyak orang-orang hebat. Nah, orang-orang hebat harus berbagi. Nah, bagaimana orang-orang hebat itu bisa berbagi? Nah, kemudian kita menggunakan teknologi ya, teknologi yang seperti sekarang kita lakukan. Ya, bagaimana orang-orang hebat tadi bisa sharing ya sehingga bisa lebih banyak lagi orang yang menikmati ilmu dari orang-orang hebat. Nah, itu bicara tentang Society 5.0. Nah, itu makanya kenapa di awal-awal saya coba ya, semua yuk kita coba berjanji atau kita coba mendeklar ya bahwa improvement itu harus dimulai dari saya, bukan dari orang lain. Nah, itu bicara tentang Society 5.0. Nah, kemudian apa saja sih predict uncertainty? Nah, kita tahu bahwa sekarang ini kita memimpin di multi generation. Ya. Termasuk saya ya, atau termasuk kita lah. Ya, kita ketika memimpin di keluarga gitu. Anak-anak sekarang itu pola pikirnya berbeda. Ya, kalau dulu kalau saya dibilangin oleh orang tua itu ngikut. Kalau sekarang itu pasti ya anak kita akan bicara, emang kenapa Pak? Kenapa harus begitu? Kenapa harus begini? Nah, itu generasinya sudah berbeda. Nah, oleh karena itu kita pun harus mengikuti perkembangan zaman. Nah, jadi kita pun sebagai pemimpin kita harus tahu ya karakter Gen Z seperti apa sih? Ya, karakter Gen Y seperti apa sih? Nah, kemudian kita mencoba menyesuaikan gitu ya. Atau kita bikin suatu sistem yang bisa mengcover semua.
Nah, baby boomers yang cenderung statis, ya harus didorong juga, jangan statis dong. Gitu. Nanti kalau enggak gini, kamu pemimpin, tapi kamu memimpin generasi milenial. Ya, kamu memimpin generasi Z, nanti akhirnya kamu jadi pemimpin yang jadul, misalkan gitu ya. Nah, jadi si pemimpin pun harus mengerti tentang karakter dari multi generasi. Nah, kalau enggak, ya nanti akhirnya akan terjadi gap. Ya, pemimpinnya memimpin dengan cara, misalkan ya, dengan cara instruksi. Nah, tapi karyawannya itu lebih mengharapkan adanya kebebasan gitu, sehingga akhirnya terjadi konflik. Nah, ini yang bicara tentang multi generation. Nah, nanti teman-teman bisa searching ya, seperti apa sih karakter Gen Y, Gen Z, Gen X ya. Nah, itu nanti bisa dilihat di Google lah, seperti itu. Nah, kemudian apa saja predict uncertainty? Nah, predict uncertainty adalah multi tuntutan. Nah, ini terutama ya, ini teman-teman yang bekerja di multinasional misalkan ya. Nah, itu sekarang itu dituntut apa? High profit. Profitnya harus tinggi, tapi quality-nya harus the best. Ya, HSE-nya harus the best, environment-nya harus the best ya. Semuanya the best gitu. Ya, terutama perusahaan-perusahaan misalkan ya yang bekerja di BUMN ya, itu tuntutannya macam-macam tuh. Ada anti suap, ada macam-macam ya. Harus risk management, harus terapin security management di IT dan seterusnya. Nah, terus harus implement ERP. Nah, akhirnya kita itu hidup di zaman multi tuntutan. Nah, buat orang-orang yang tidak paham itu akan melihat, aduh, sekarang banyak banget maunya deh. Company banyak banget maunya deh. Nah, itu akan melihatnya lebih dari sisi negatifnya, bukan dari sisi positifnya. Nah, padahal sekarang ini kita tahu bahwa tuntutan itu semakin tinggi. Ya, ini tuntutan dari stakeholder yang di luar company, ya belum lagi tuntutan dari masyarakat sekitar, ya tuntutan dari karyawan ingin kesejahteraannya lebih tinggi, ya kemudian tuntutan dari komunitas dan sebagainya. Jadi ya kita ini memang sekarang hidup di zaman yang multi tuntutan. Nah, kalau kita tidak kelola dengan baik, sehingga akhirnya terjadilah tumpang tindih, ya tumpang tindih antar tuntutan gitu ya. Nah, yang satu minta quality-nya diutamakan, yang satu karyawannya minta kesejahteraan diutamakan. Ya, kemudian komunitas sekitar minta supaya komunitas juga didahulukan. Nah, itu terjadi multi tuntutan. Nah, oleh karena itu kita harus mengelolanya secara terintegrasi. Nah, ini sebenarnya bicara tentang predict uncertainty. Nah, pemimpin ini harus mengetahui tentang predict uncertainty. Kalau tidak memahami, ya nanti tidak bisa memimpin di abad 21. Kalau pemimpinnya itu masih pemikirannya di abad 20, nah itu tidak akan match dengan tuntutan di abad 21. Nah, oleh karena itu pemimpinnya itu harus ya memahami tentang predict uncertainty. Nah, tapi ada juga uncertainty yang unpredict. Ya, ketidakpastian yang terjadi tiba-tiba, sulit diduga. Atau ya beberapa teman itu bicaranya act of God gitu. Jadi ya apa ya? Ya sesuatu yang kita tidak predik gitu. Ya bencana alam dan seterusnya ya. Nah, ya misalkan contohnya gini nih. Oh sorry. COVID-19. Siapa yang menduga ada COVID-19? Ya, kondisi lagi bagus, ya, bisnis lagi bagus, Indonesia oke, ya, tapi terjadi COVID-19. Nah, itu yang disebut dengan unpredict uncertainty. Ya, di dalam bisnis plan semua company itu nggak ada yang bicara tentang COVID-19. Ya, nah tahu-tahu terjadi COVID-19. Nah, disitulah si pemimpin harus cepat bereaksi ya terhadap unpredict uncertainty. Ya, nah kita coba lihat tentang COVID-19. Nah, sekarang kalau misalkan ya, saya bertanya ke teman-teman ya, sebenarnya kunci keberhasilan Indonesia ya dalam mengendalikan COVID itu apa? Indonesia dianggap sukses ya,
dalam mengendalikan COVID ya. Itu dunia internasional menyatakan Indonesia sukses. Nah, sekarang kunci keberhasilannya apa coba? Ya, boleh teman-teman pada jawab di chat. Ya, boleh jawab di chat biar kita ada interaksi antar sesama kita gitu ya. Boleh dijawab di chat nggak? Sudah ada beberapa yang menjawab, Pak. Ya, Lihat coba. dari kolom chatnya. Ya, coba kita lihat ya chatnya. Grafik penyebaran menurun. Nah, sebenarnya pertanyaannya apa? Apa yang bikin berhasil Indonesia berhasil gitu ya dalam mengatasi COVID gitu ya. Nah, ini ada yang bilang data analitik ya, terus klasterisasi ya. Apalagi ada yang bilang begini, keberhasilannya itu karena ya kesadaran bahayanya COVID itu sendiri. Jadi masyarakat Indonesia dapat beradaptasi ya. Terus apalagi coba? Ada yang bilang keberhasilannya karena vaksin. Ya, gotong royong ya. Apalagi coba yang teman-teman yang lain. Apa yang menyebabkan Indonesia berhasil ya mengatasi COVID gitu ya? Ya, penggunaan vaksin merata, ya ketepatan pemerintah mengambil keputusan. Ya, apalagi yuk coba. Ayo teman-teman boleh jawab 2-3 lagi coba kita lihat. Ya, apa yang mengakibatkan atau kunci keberhasilan Indonesia dalam mengendalikan COVID? Adaptasi, work for home, ya. Ini jawabannya pada keren-keren ya, gitu ya. Nah, jadi salah satu, nah ini kembali lagi ini bukan menurut pendapat saya ya. Nah, ini pendapat penelitian ya. Nah, salah satu keberhasilannya adalah itu vaksin ya. Vaksin yang bisa dilakukan secara masif dan juga tentu saja dengan work for home dan seterusnya gitu ya. Nah, tapi kalau bicara nah itu tracing ya, peduli lindungi. Nah, jadi keberhasilan di vaksin. Nah, tapi pertanyaannya kalau misalkan kita bicara keberhasilan dari vaksin, nah ada yang lebih dominan ya kalau kita bandingkan dengan teori leadership nih. Ya, kalau kita lihat dari teori leadership ya teman-teman bisa lihat bahwa penduduk Indonesia tuh 270 juta. Ya. Oke, kita vaksin ya, penetrasi vaksin kemarin dibantu oleh aparat TNI ya, aparat TNI dan kepolisian ya. Nah, sehingga berhasil melakukan vaksin ke seluruh Indonesia gitu. Ya, tapi ya ada yang lebih penting daripada itu gitu. Ada yang lebih mendahului daripada itu. Ya, itu adalah kecepatan pemerintah dalam kecepatan pemimpin ya. Jadi saya bicara tentang leadership sekarang ya. Nah, kecepatan pemimpin dalam mengambil keputusan. Jadi kalau kita bicara ya, ini krisis ya. Ketika terjadi COVID, ya pemimpin ini cepat berpikir, oh berarti nanti penduduk saya 270 juta, saya butuh vaksin yang banyak gitu ya. Nah, sehingga ketika orang masih melihat, ya melihat-lihat, pemimpin kita langsung order vaksin kemana-mana gitu. Ya, mendatangkan, menyatakan membuat komitmen untuk mendatangkan vaksin dari semua negara, semuanya di lobby untuk supaya bisa mendapatkan vaksin. Nah, kalau kita bicara tentang kepemimpinan, nah kalau kita bicara tentang teori kepemimpinan, nah keberhasilan pemimpin ini dalam melihat unpredict, uncertainty, ya kemudian mengambil keputusan yang cepat, inilah menjadi kunci ya pemimpin untuk bisa mengatasi unpredict, uncertainty. Nah itu kalau kita bicara sebagai contoh ya, ilustrasinya seperti itu. Jadi kalau kita lihat ya, jadi keberhasilannya itu, oh ini sorry. Ya, jadi kunci ya kalau kita bicara
COVID itu kuncinya adalah ya tadi kecepatan pemimpin dalam mengambil keputusan. Nah, itu sebenarnya yang ingin saya sampaikan gitu. Jadi sekarang ini kita hidup di zaman ketidakpastian, ya ketidakpastian ada yang predict uncertainty. Nah, kalau predict uncertainty itu kita harus update. Ya, kemudian ada unpredict uncertainty. Nah, kalau unpredict uncertainty itu kita harus cepat mengambil keputusan. Nah, teman-teman coba bayangkan ya, ketika waktu itu pemerintah ya, pemimpin ya tidak cepat mengambil keputusan untuk melobi negara-negara untuk mendapatkan COVID, itu pasti Indonesia akan kekurangan vaksin. Ya. Tapi karena dia cepat, makanya terus kita bisa mendapatkan vaksin yang cukup untuk bisa memenuhi ya penduduk Indonesia yang sebesar 270 juta gitu. Jadi kecepatan pemimpin ya dalam mengambil keputusan itu sangat penting di abad 21. Ya, kecepatan dalam mengambil keputusan. Nah, itu yang diperlukan di abad 21. Ya, jadi how to handle ya tadi kita tahu ada predict uncertainty dan unpredict uncertainty. Nah, untuk predict uncertainty itu kita memantau. Ya, memantau perkembangan zaman, perubahan tren, ya kemudian menyusun rencana perubahan, ya, beradaptasi dengan perubahan tren yang terjadi. Ya, misalkan saya bicara ya di central system ya. Ya, ini kita udah mulai dari tahun 2022 ya, bahwa kita akan melakukan digitalisasi. Kita akan transform operation kita semua ke digitalisasi. Dan sekarang ini sudah dalam proses kurang lebih 70% ya. Nah, itu tujuannya supaya kita lebih lebih cepat dalam mengadopsi teknologi gitu ya. Nah, untuk yang unpredict uncertainty ini kita tidak bisa duga nih. Nah, jadi yang diperlukan adalah apa? Respon yang cepat. Nah, contoh misalkan tadi kasus COVID ya. Saya juga kasih contoh misalkan di saya. Ya, central system itu dia dominan di otomotif. Ya, jadi 60-70% perusahaan otomotif di Indonesia yang menerapkan IATF itu menggunakan jasa central system. Nah, ketika terjadi COVID, ya ini kita segera beradaptasi karena otomotif itu hancur, ya turun, dan perusahaan-perusahaan itu semua akan mengurangi budget konsultasi dan training. Nah, terus bagaimana cara cepat beradaptasi? Nah, kemudian central system langsung banting setir untuk masuk ke BUMN. Karena BUMN ini masih ada dana untuk pengembangan. Nah, sehingga kita langsung switch ya. Nah, kemudian ketika orang-orang pasrah, ya kami melakukan online training. Nah, sehingga akhirnya ya walaupun pekerjaan turun 80% ya, tapi perusahaan bisa survive. Ya, sehingga central system ya pada saat terjadi COVID itu tidak ada pengurangan karyawan sama sekali. Tidak ada pengurangan benefit sama sekali, ya fasilitas tetap kita berikan gitu ya. Nah, bahkan pada saat terjadi COVID ada salah satu driver kami yang pensiun, ya kami pun masih tetap bisa memberikan dana pensiun sebesar 110 juta dan company-nya survive gitu ya. Nah, itu bicara tentang unpredict uncertainty. Jadi kita harus respon cepat. Nah, karena kami melakukan online training ya free ya untuk mengisi kekosongan, sehingga begitu udah mulai bangkit, nah itu ya banyak akhirnya orang yang sudah lebih mengenal central system. Nah, itu contohnya seperti itu ya. Nah, ini bagaimana kita beradaptasi ya di abad 21. Untuk mengatasi unpredict uncertainty itu kita harus merespon dengan cepat gitu ya. Melakukan tindakan sebelum krisisnya semakin besar. Nah, itu bicara tentang unpredict uncertainty. Ya. Nah, ini kita bicara ini pengenalan awal ya sebelum kita masuk ke pemimpin di abad 21. Ya, ada 5 karakter yang harus dimiliki oleh pemimpin di abad 21. Ya, tadi kita bicara tentang perubahan zaman ya.
Nah, bahwa kita itu hidup di zaman percepatan pertumbuhan, ya di zaman eksponensial. Nah, sehingga diperlukan ya leader atau pemimpin yang adaptif, ya, adaptif leadership gitu ya. Nah, bahwa perubahan akan terjadi cepat, semakin cepat, multi tuntutan, ya, dan itu seringkali buat orang yang merasa dulu nggak seperti ini, sekarang menjadi seperti ini, gitu ya. Nah, itu akan merasa menjadi beban, ya, merasa jadi stres. Nah, tapi buat orang yang sudah memiliki mindset yang baik, yaitu menganggap ya masalah itu adalah sebagai peluang. Nah, oleh karena itu pemimpin di abad 21 itu tidak boleh cengeng gitu ya. Jadi kebetulan karena saya banyak melakukan transformasi di company, ya saya melihat ya itu banyak pemimpin-pemimpin itu yang cengeng gitu. Jadi ketika ada problem dia hanya menyalahkan eksternal, hanya pasrah gitu. Nah, kalau seperti itu, ya itu pasti pemimpin tersebut akan tergeser. Nah, oleh karena itu pemimpin di abad 21 itu harus pemimpin yang tangguh, tidak cengeng, ya. Nah, kemudian pemimpin itu harus update, ya, memantau dan bertindak cepat atas predict dan unpredict uncertainty. Ya, kita harus mengikuti perkembangan zaman, ya, kemudian ketika terjadi hal di luar perkiraan, ya kita harus segera bertindak cepat, gitu ya. Nah, terus pemimpin itu harus berorientasi masa depan. Ya, kami di Central System ya itu kalau today itu kita gantungkan ke teknologi, ya ke sistem ya, tapi sehari-hari yang kita kerjakan adalah buat future. Ya, jadi ya konsep berpikirnya adalah future is today. Jadi apa yang kami kerjakan tahun ini itu adalah buat tahun 2024 gitu. Jadi kita harus selalu berpikiran masa depan. Nah, itu bicara tentang leader di abad 21. Nah, untuk lebih detailnya kita coba lihat ya. Kita coba lihat lebih detail. Apa aja sih 5 rahasia sukses leader masa kini gitu. Ya, satu, yaitu leader itu harus punya flexible mindset. Ya, bukan fixed mindset. Nah, fixed mindset itu artinya itu pola pikirnya statis. Itu. Jadi dulu diajarkannya seperti ini, ya kemudian itu menjadi basic mindset yang statis. Nah, tapi kalau flexible mindset, yaitu bicara dia dinamis. Ya, kita coba lihat ya seperti apa fixed mindset versus flexible mindset. Zaman berubah, ya pola pikir harus berubah. Jadi kalau bicara mindset sama knowledge itu seperti ini. Ya, knowledge itu tujuannya untuk membuka mindset. Ya, sehingga terhubunglah ya dua kutub ini gitu. Nah, apa yang saya sampaikan sekarang itu sebenarnya ingin mengajak teman-teman ya, yuk kita jangan menggunakan mindset lama gitu. Karena zamannya berubah. Ya, kita harus mengikuti mindset baru. Nah, contoh ya, misalkan gini, pendidikan ya. Pendidikan itu banyak pendidikan itu yang masih mengajarkan cara menghafal. Ya, cara menghafal teori. Nah, sedangkan sekarang yaitu sudah berkembang namanya HOTS gitu. Nanti teman-teman bisa coba searching ya, apa itu LOTS, apa itu HOTS ya. Nah, HOTS itu adalah higher order thinking skill. Nah, kalau LOTS itu lower order thinking skill. Teknik belajar HOTS itu adalah teknik menganalisa kemudian sampai ke level create. Nah, oleh karena itu sekarang berkembang lagi ya ilmu yang disebut problem based learning. Contohnya begini, simpelnya ya. Nah, kadang-kadang kita kita belajar karate misalkan ya. Nah, kita belajar karate, kita diajarkan jurus A, ya jurus B, jurus C. Nah, kemudian kita ikut ujian. Ya, coba kamu jurus A, praktekkan jurus A. Ya, kemudian dengan lancar kita bisa praktekkan jurus A. Oke, kemudian skornya dapat nilai 10 misalkan. Coba jurus C.
Kemudian kita bisa praktekkan dan dapat skor 9 gitu. Sehingga akhirnya kita lulus ujian gitu. Tapi begitu bertanding, nah itu ilmu-ilmu tersebut jadi harus spontan gitu ya. Begitu bertanding ketemu kasus, nah kita tidak siap, akhirnya kepukul-pukul terus tuh. Nah itulah yang dimaksud dengan problem based learning. Ya, jadi kita belajar ilmu, ya kemudian ilmu tersebut harus dipakai. Nah, sehingga problem based learning itu dia menganalisa problem dari sisi keilmuan gitu. Oke, problem ini kemarin kamu kepukul ya. Kamu kepukul. Nah, terus kamu saya lihat masih menggunakan jurus A. Ya, harusnya ya kamu menggunakan jurus B. Ya, misalkan contoh lagi nih ya. Kemarin kamu ini dikeroyok banyak orang ya. Iya Pak, saya dikeroyok banyak orang. Kemudian karena saya sudah belajar ilmu karate, ya saya coba melawan dengan jurus A B C D E F G gitu ya. Nah, kemudian ya saya sebagai gurunya akan bilang, ya kamu karena teori. Nah, harusnya kamu menggunakan problem based learning. Jurus yang harus kamu pakai itu bukan jurus A B C D E. Kalau orangnya 10, kamu sendiri, jurus yang kamu pakai harusnya jurus lari. Nah, misalkan seperti itu jokes aja ya, jokes. Jadi, problem based learning itu adalah bagaimana problem itu dibahas, ya, kemudian kita mencoba membahasnya secara teori. Secara teori seperti apa sih? Nah, jadi ilmu pendidikan pun sekarang ya itu harus transform. Ya, jadi tidak mendidik teori tapi mendidik based on problem based learning. Nah, kemarin saya bicara dengan Kang Agus, ya, Ketua IKAL Polman gitu ya. Nah, sebenarnya alumni Polman ini hebat-hebat gitu. Dia punya problem-problem gitu. Ya, problem-problem dan dia juga paham teori. Nah, diharapkan ya training yang seperti ini itu lebih ke arah tadi itu problem based learning. Ya, oh ada problem ini. Nah, ini secara teori seperti ini. Jadi penyelesaiannya seperti ini. Sehingga teman-teman yang lain itu tidak lagi diajarkan teori. Ya, teori cara buat dice, cara buat mold gitu ya. Tapi problem, ini ada problem loh. Nah, kemudian bagaimana teori itu kita membahas teori gitu. Jadi nanti ke depan ya kita tuh akan lebih smart gitu. Jadi bukan menyelesaikan problem menggunakan intuisi, tapi menggunakan ilmu yang kita miliki. Nah itu kira-kira seperti itu. Nah kemudian ya, nah fixed mindset, ya belajar itu di sekolah, belajar itu di kursus. Nah itu bicara fixed mindset. Nah, padahal zaman sekarang itu bicaranya active learning. Gitu. Jadi nanti kalau teman-teman lihat ya, 10 ilmu yang dibutuhkan di 2025. Nah, itu salah satunya adalah active learning. Nah, ini saya buat joke ya, active learning itu adalah teknik jempol. Nah, jadi ketika saya mengajarkan problem solving ke teman-teman ya, ke perusahaan gitu. Nah, seringkali mereka itu menggunakan intuisi dalam menyelesaikan masalah. Nah, kenapa sih nggak kamu menggunakan teknik jempol? Gitu? Ya, teknik jempol adalah apa? Ya, kita tuh mencoba searching. Ya, searching, ya ada jutaan informasi yang ada di dalam online. Ya. Nah, kita searching, kemudian kita mencari tahu. Ya. Nah, ini sebenarnya secara teori seperti apa sih? Gitu. Nah, itu bicara tentang active learning. Ya, gitu. Ya teknik jempol. Contoh lagi begini ya. Nah, saya senang nanam gitu ya. Saya senang nanam, saya nanam pohon pohon nangka madu. Nah, kemudian ya buahnya rontok terus. Nah, waktu itu saya menggunakan intuisi ya. Intuisi buah rontok berarti saya harus pakai pupuk untuk mencegah kerontokan buah. Ya beli pupuk, dikasih pupuk segala macam, ternyata tetap rontok gitu ya. Ya akhirnya beli pupuk siram, pupuk semprot, nah ternyata tetap rontok. Nah kemudian saya coba menggunakan teknik jempol ya, teknik jempol, saya searching ya rontok buah pohon nangka.
Nah, ternyata ditemukan bahwa ya buah nangka itu ada yang jantan, ada yang betina. Nah, kalau ternyata buahnya jantan semua, buah jantan pasti rontok gitu. Nah, kemudian kalau pada saat dia buahnya keluar ternyata jantan semua atau betina semua, nah itu dia pasti rontok. Nah, dari situlah saya jadi tahu ya, sehingga akhirnya tidak lagi melakukan pemupukan yang tidak ada gunanya gitu. Nah, itu contoh bicara tentang active learning gitu ya. Nah, kemudian apalagi fixed mindset. Nah, operation manual. Ya, banyak ya, dulu kita melakukan dengan operationnya manual gitu ya. Nah, sekarang ya flexible mindset adalah bagaimana kita transfer ya semuanya ke teknologi. Nah, seperti yang tadi kita pahami ya, kita mengenal dengan society 5.0 ya. Di mana ya kita itu menjadi lebih update terhadap teknologi. Nah, ini contoh flexible mindset versus fixed mindset gitu ya. Nah, kemudian kenapa harus mindset gitu? Ya, karena gini, perilaku seseorang itu dipengaruhi oleh mindsetnya. Sebentar ya. Ini supaya tidak mengganggu ya, ada itunya. Tadi sampai di oke, ini ya. Ini apa ya biru ini? Birunya coret nih, birunya nih. Oke, nggak apa-apa deh ya. Saya mencoba hilangin birunya ini belum dapat nih. Tadi ada yang kecoret. Ya. Oke, saya lanjutkan aja ya. Nah, jadi kalau kita bicara ya, ini ada biru lagi, coret lagi nih. Ini dari mana nih birunya? Izin Bapak. Ya. Mungkin bisa pakai fitur undo Bapak, Ctrl Z. Ya, ini udah. Ya, oke. Makasih. Ya, terima kasih, terima kasih. Kelihatan ya slide-nya sekarang ya? Jelas, Pak. Jelas ya. Nah, jadi bicara gini ya. Kenapa mindset gitu? Jadi kalau kami ya ingin merubah perilaku seseorang, itu jangan kita koreksi perilakunya, ya, tapi kita koreksi mindsetnya. Nah, mindset itu didapat dari mana? Itu dari informasi. Ya, jadi makanya seperti ini nih. Ya, knowledge itu tujuannya untuk dia men-charge mindset. Nah, makanya saya saat mengajar itu selalu mencoba ya itu bicara ke otak gitu ya, men-setting mindset. Nah, misalkan tadi ya bahwa leader sekarang tuh nggak boleh cengeng. Nah, itu tujuannya memberikan informasi ya sehingga perilakunya berubah. Ya, tadi saya juga coba injek bahwa ya sekarang ini kita tidak boleh menggunakan mindset yang statis gitu. Ya, kesuksesan masa lalu tidak jaminan. Itu bicara tentang mindset ya. Nah, terus teman-teman juga bisa lihat ya, ini nanti bisa ditonton ya, itu tentang dua serigala. Ya, jadi ini cerita di Indian kuno ya. Jadi ada dua serigala, satu serigala baik, satu serigala jahat gitu. Nah, kemudian serigala ini berantem. Nah, jadi gini, ceritanya begini, ada istilahnya ketua suku ya, ketua suku Indian gitu ya. Dia cerita ke cucunya. Nah, ada dua serigala, serigala jahat dan serigala baik. Nah, dia berantem. Nah, kemudian cucunya nanya nih, yang menang siapa kek? Gitu. Nah, menurut teman-teman yang menang siapa? Boleh dijawab di chat nggak?
Ketika dua serigala berantem ya, kira-kira yang menang siapa? Yang jahat. Waduh, yang jahat yang menang ya. Yang baik. Yang jahat karena pola pikirnya lebih licik. Yang baik gitu ya. Ya, siapa lagi coba? Kira-kira ada dua serigala jahat dan baik ya, kemudian berantem. Nah, ini yang menang siapa nih gitu. Seri. Ya, ini setuju yang baik gitu ya. Nah, ini yang jawab yang menang yang baik yaitu kebanyakan nonton sinetron nih. Gitu ya. Jadi kalau sinetron kan gitu ya, yang menang yang baik gitu ya. Nah, tapi sebenarnya gini, cerita ini yang menang itu yang banyak dikasih makan. Ya, sekali lagi ya, yang menang yang banyak dikasih makan. Jadi kalau kita memberi makan serigala baik, ya serigala baik itu yang akan menang. Kalau kita memberi makan serigala jahat itu yang akan menang. Nah, jadi sebenarnya cerita Indian kuno itu bercerita tentang mindset gitu. Jadi kalau kita banyak memasukkan mindset positif, nah itu berarti serigala baik yang akan menang. Tapi kalau kita banyak memasukkan mindset negatif, pesimis, menyalahkan orang, menyalahkan eksternal, nah kita banyak mendengar itu, nah nanti berarti kita memberi makan serigala jahat, sehingga serigala jahatnya yang menang. Nah, oleh karena itulah ya kita perlu men-charge mindset kita ya itu dengan hal-hal yang positif. Nah, ketika kita men-charge mindset kita dengan hal positif, nah itu sebenarnya kita sedang memberi makan serigala baik. Nah, sehingga serigala baik ini yang akan menang. Jadi serigala baik dan serigala jahat ini ada di diri teman-teman. Ya, ada di otak teman-teman. Ya, di dalam otak teman-teman itu ada serigala jahat dan serigala baik, gitu ya. Nah, itu bicara tentang mindset. Ya. Nah, lalu basic mindset apa pemimpin di abad 21? Nah, ini yang saya lagi mencoba yaitu memberikan men-charge mindset teman-teman ya tentang pemimpin itu harus seperti apa sih? Nah, pemimpin itu harus punya tujuan dan program kerja untuk mencapai tujuan. Jadi kalau pemimpin tidak punya tujuan, nah itu bukan pemimpin namanya. Ya, itu namanya admin. Ya. Nah, jadi pemimpin itu harus punya tujuan. Kemudian punya program kerja untuk mencapai tujuan. Ya, bukan saja pemimpin ya, kita pun individu kalau kita ingin menjadi orang hebat, ya kita harus punya tujuan. Kemudian kita punya program kerja untuk mencapai tujuan. Nah, itu charge mindset pertama tentang pemimpin ya. Nah, kemudian apalagi nih? Ya, kita harus sadar bahwa kita hidup di zaman ketidakpastian. Ya, banyak masalah. Ya, jangan stres. Nanti kalau stres malah bikin kita jadi tidak produktif ya. Oleh karena itu kita harus terima kondisi tersebut. Ya, kita dilarang mengeluh, menyalahkan eksternal, terima kondisi apa adanya. Tujuannya apa? Kalau kita mengeluh, kita menganggap itu masalah karena eksternal, maka kita tidak akan berpikir. Otak kita akan tekan tombol off. Karena berpikir yang harus berubah adalah eksternal. Namun ketika kita berpikir bahwa masalah itu karena saya, nah makanya otak kita akan tertekan tombol on. Dan kemudian kita akan berpikir. Ya, manusia itu luar biasa ya. Tuhan menganugerahkan kita kreativitas yang luar biasa. Nah, makanya step pertama ya kita harus menganggap ya masalah itu harus saya hadapi ya. Jadi dilarang mengeluh ya, tapi menganggap bahwa kita harus beradaptasi dengan masalah yang ada. Kemudian tadi sudah dijelaskan ya, pemimpin zaman sekarang itu harus memantau ketidakpastian. Ya, ada predict uncertainty, ada unpredict uncertainty.
Ya, kemudian kita bergerak cepat ya menjadi adaptive leader. Ya, kita tidak bisa bekerja dengan menggunakan cara yang lama ya, harus berubah. Nah, kemudian ya terkait dengan industri 4.0, society 5.0. Ya, berarti pemimpin itu harus mentransform operasionalnya itu ke teknologi. Kalau enggak kita akan ketinggalan. Ya, jadi operation harus dikendalikan dan dikontrol oleh teknologi. Teknologi yang anti salah, ya, teknologi yang mengefisienkan kita gitu. Nah, sehingga kita punya waktu lebih untuk berpikir masa depan. Ya. Nah, kemudian ya tadi ya bicara operation dikendalikan dan dikontrol oleh teknologi. Lah, lalu peran manusianya di mana? Nah, ini sebenarnya untuk terkait dengan industri society 5.0. Nah, kita harus mengelola manusia untuk menjadi kreatif, menggunakan teknologi dan bekerja untuk menyiapkan masa depan. Jadi saya di kantor itu mengharuskan, ya, mewajibkan semua karyawan itu berpikir teknologi. Apa yang bisa kamu lakukan? Teknologi apa yang bisa kamu adopsi? Ya, sehingga kita bisa bekerja menjadi lebih baik. Ya, contoh sederhana ya. Nah, kemarin dari dari staf HR kami ya bilang gini, Pak, saya ini deh ketika ada yang ngelamar pakai Google Form aja deh. Kalau nggak repot nih, ada lamaran harus dicatat-catat gitu ya. Nah, terus dilaporin. Oke, boleh gitu. Akhirnya dia semua lamaran dari central system itu menggunakan Google Form. Ya, kemudian masuk ke Google Sheet ya, sehingga ketika ada lamaran kita pun bisa langsung lihat ya. Jadi atasannya bisa langsung lihat. Ya. Nah, sehingga dia Google Form dan di Google Form itu dia memasukkan CV-nya di situ. Nah, sehingga tidak perlu lagi ada pencatatan-pencatatan gitu. Nah, itu yang harus kita lakukan ya. Jadi bagaimana mengajak manusia menjadi kreatif ya, menggunakan teknologi dan bekerja untuk menyiapkan masa depan. Nah, itu yang pertama ya. Jadi pemimpin itu ya tidak boleh statis ya, harus dinamis, dan dinamis itu dimulai dari mana? Dimulai dari flexible mindset. Jadi kita update terus mindsetnya. Nah, seminar saya hari ini juga sebenarnya lebih kaitannya ke sana. Ya, saya mencoba yaitu memberikan energi mindset. Ya, seperti yang tadi digambarkan ya, saya memberikan charge mindset. Nah, sehingga diharapkan ya mindset teman-teman tuh berubah. Nah, ketika mindsetnya berubah, nah itu nanti perilakunya akan mengikuti. Nah, itu yang pertama ya, tentang flexible mindset ya. Nah, kemudian yang kedua apa? Nah, itu bicara active learning. Nah, ini bicara active learning. Jadi sekarang ini bukan zamannya lagi kita pasif. Ya, harus aktif learningnya. Nah, seperti apa active learning ya kita lihat di sini ya. Jadi update knowledge dan mindset itu harus dilakukan rutin. Nah, caranya bagaimana? Ikuti situs-situs sharing teknologi dan knowledge. Ya, dan saya mengharapkan ya Polman itu punya ya situs sharing teknologi. Nah, untuk membantu teman-teman yang ketika kesulitan atau teman-teman yang ingin update teknologi, jadi dia akan masuk ke situsnya Polman gitu. Nah, makanya Polman harus menjadi leader ya untuk memiliki misalkan YouTube ya, YouTube yang terkait dengan teknologi manufaktur. Ya, sehingga teman-teman yang membutuhkan teknologi itu dia akan bisa masuk ke dalam situsnya Polman gitu. Itu yang bicara tentang active learning. Ya, kemudian ya setelah kita memahami ya kita harus rubah cara kerja, cara memimpin, cara mengelola. Jadi nggak cukup hanya menonton ya. Ya, setelah kita menonton kemudian coba dong diterapkan gitu. Coba dong dirubah gitu. Nah, itu bicara active learning. Nah, sekarang ini dengan teknologi Merdeka Belajar ya sebenarnya
pemerintah lagi mengarahkan ke sana gitu ya. Ya, karena belajar itu tidak hanya di sekolah gitu. Nah, kemudian buat teman-teman ya yang ingin tahu ya kira-kira tahun 2025 itu apa saja sih top 10 skill yang dibutuhkan di 2025 gitu ya. Nah, ini ada 10 top 10 skill yang dibutuhkan di 2025. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di sini. Ya. Terdiri dari 4 tipe skill: problem solving, self management, working with people, technology use and development, dan 10 top 10 skill yang dibutuhkan di tahun 2025. Nah, ini nanti teman-teman bisa pelajari ini ya, atau bisa juga lihat ke YouTube-nya Central System gitu ya. Nah, ini contoh ya. Ya, active learning. Nah, kalau di kami di YouTube-nya yaitu ada yang tentang open mindset ya. Nah, ini misalkan tentang teknik belajar HOTS ya. Nah, ini ada dibahas di sini ya. Terus ketika ada problem solving jangan menyalahkan orang. Nah, ini topik-topik yang terkait dengan open mindset. Kemudian ada topik-topik tentang problem based learning. Ya, kenapa sih bos harus marah baru defeknya turun, misalkan gitu ya. Ya. Nah, terus tentang misalkan statistical process control ya. Nah, tapi dibahasnya dari sisi problem. Nah, kemudian ada sharing knowledge. Nah, buat teman-teman yang butuh Pareto, apa sih Pareto 80-20? Nah, apa sih diagram tulang ikan? Apa sih SPC? Nah, itu nanti bisa lihat ke sana. Nah, saya mengharapkan ya, kemarin discuss dengan Kang Agus ya, dan teman-teman nih yang di grup training ini, ya bagaimana Polman itu bisa menjadi leaders gitu, leader ya untuk punya situs ya, situs yang terkait dengan teknologi. Ya, karena situs-situs yang ada sekarang itu kebanyakan umum ya. Nah, itu misalkan seperti itu. Dan Polman itu kan leader ya, leader di apa ya? Ya yang pertama ya, politeknik pertama ya. Nah, itu harusnya bisa menjadi itu. Karena alumni-alumninya hebat-hebat gitu ya. Dan itu harusnya sangat bisa dilakukan. Nah, ini bicara active learning ya. Nah, kemudian yang ketiga apa? Itu operation by teknologi. Jadi operation harus by teknologi, tapi manusianya itu didorong kreatif. Jadi kita mengikuti ya itu mengikuti apa tadi perkembangan zaman yaitu society 5.0 ya. Jadi bagaimana kita operation digunakan dengan teknologi. Saya kasih contoh ekstrim ya. Nah, ya contoh ekstrim. Oh sorry. Nah ini operation ditransfer ke teknologi ya. Nah ini contoh ya contohnya. Kita tahu dulu kita ada kasus korupsi di bantuan sosial langsung ya. Ya, yang dilakukan secara secara manual untuk masyarakat miskin yang terdampak COVID gitu ya. Nah, kalau kita tahu prosesnya itu adalah ya pertama proses pengadaan. Ya, pengadaan untuk barang-barang yang mau disalurkan, ya kemudian proses logistik, ya kemudian proses penyaluran. Nah, ini ada 3 proses yang dilakukan untuk penyaluran bantuan sosial langsung yang berupa fisik gitu ya, berupa fisik, berupa barang, minyak, beras, ya mungkin ada Indomie ya gitu. Nah, kalau kita lihat proses ini, bayangkan berapa banyak sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan tersebut. Ya mulai dari perencanaan, terus pengadaan, ya logistik hingga penyaluran gitu. Nah, karena proses yang panjang, kita bisa lihat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mengurusi kegiatan ini. Dan kita juga bisa lihat berapa besar potensi penyimpangan yang terjadi sepanjang mata rantai proses. Ya, sampai akhirnya Mensos kita kena itu ya, kena kasus ya. Nah, itu seperti itu. Nah, ini bicara cara lama. Ya, seharusnya cara seperti ini udah mulai kita tinggalkan gitu. Kita harus menggunakan teknologi. Nah, itu caranya bagaimana? Dengan bantuan langsung tunai. Jadi
pemerintah itu ya menyalurkan bantuan sehingga langsung ke ATM masing-masing orang. Nah, berarti proses pengadaan, proses logistik, proses penyaluran itu akan hilang. Gitu ya. Nah, proses pengadaan, proses logistik, proses penyaluran yang dinikmati oleh segelintir orang itu akan hilang. Ya. Keuntungannya apa? Ya, itu memotong mata rantai proses dan potensi penyimpangan. Tidak bisa ada sunatan lagi karena dia langsung diterima oleh orang yang memiliki ATM. Kemudian penggunaan sesuai kebutuhan masing-masing orang. Ya, kalau orang butuhnya susu bukan biskuit, ya biarkan orang tersebut beli susu. Jangan beli biskuit. Kalau orang itu lebih suka beli beras daripada minyak gitu ya, karena dia jarang goreng-goreng lah gitu ya. Nah, biarkan dia beli beras gitu. Jangan dipaksa beli minyak gitu. Nah, itu akan sangat membantu. Dan kemudian apalagi efek yang luar biasa itu adalah kalau dulu hanya segelintir orang yang menikmati bisnis pengadaan, nah sekarang jutaan warung-warung kecil itu menikmati bisnis pengadaan karena ya bantuan langsung tunai tersebut masuk ke orang, kemudian orang tersebut belanja di rumah-rumah sekitarnya gitu. Nah, ini contoh ya. Ya contoh yang cukup ekstrim ya bagaimana ya kita menerapkan teknologi di dalam proses kita. Nah, ini contohnya seperti itu. Ya, jadi operation itu kita harus transform ke teknologi. Nah, kemudian manusianya itu didorong kreatif. Ya, menciptakan manusia yang kreatif. Jangan yang kreatif pemimpinnya aja. Ya, saya mendorong teman-teman di kantor ya. Akhirnya orang SR bilang, Pak, saya bikinnya ini pakai Google Form gitu ya. Ya, nah, akhirnya jadi lebih banyak lagi ide-ide kreatif yang ada di dalam company-nya. Gitu. Ya, menciptakan manusia-manusia yang kreatif, manusia yang terus melakukan perubahan, memanfaatkan teknologi. Nah, kemudian kalau bicara dengan generasi sekarang, itu tidak lagi dengan model instruksi, tidak lagi dengan model delegasi, ya, tapi modelnya adalah kolaborasi. Ya, bagaimana kita menantang, ya, memberi kesempatan mereka untuk berkolaborasi. Yuk, kamu apa yang bisa kamu lakukan, gitu. Ya, sehingga di dalam company dulu terbentuk kolaborasi antar pemimpin dengan yang dipimpin. Nah, itu bicara tentang rahasia yang ketiga ya. Bagaimana operation by teknologi, kemudian manusianya didorong kreatif. Ya, kemudian yang keempat apa? Nah, bekerja untuk masa depan. Sekali lagi ya, banyak orang yang berpikir hari ini. Nah, kalau kita berpikir hari ini, kita hanya hidup di hari ini. Harusnya kita bekerja untuk masa depan. Ya, seperti apa? Ya, kita coba lihat seperti ini ya. Jadi, pemimpin itu dia harus melihatnya masa depan, prediksi masa depan. Apa sih resiko? Apa sih peluang masa depan? Nah, dia mencoba melakukan prediksi. Ya, kemudian melakukan persiapan. Ya, jadi sama seperti yang kami lakukan di Central System. Ya, kita memikirkan tahun 2024 itu akan terjadi seperti apa. Ya, terus apa yang dibutuhkan di 2024. Nah, kemudian disiapkan di 2023. Sama juga dengan teman-teman. Ya, tadi saya menginformasikan ilmu yang dibutuhkan di 2025. Ya, jadi ada riset yang dilakukan oleh World Economic Forum ya menceritakan tentang 10 ilmu yang dibutuhkan di masa depan. Ya, kemudian apakah kita bisa instan langsung ke sana? Nggak bisa. Ya, kita perlu ada persiapan. Kita harus mulai belajar ya memahami ilmu-ilmu tersebut. Sehingga akhirnya kita siap gitu. Nah, karena kalau rumus matematikanya, kalau kita siap, kemudian kita kena krisis, ya kita akan survive. Ya, yang tidak survive itu hanya perusahaan-perusahaan yang tidak siap gitu. Kemudian kalau kita siap, ya kemudian ada peluang, kita akan tumbuh. Kalau ada peluang tapi kita tidak siap,
ya itu akhirnya peluangnya akan menguap gitu. Oleh karena itulah kita harus menyiapkan untuk kita survive di masa depan. Jadi kita itu harus bekerja untuk masa depan. Future is today. Nah, dengan cara itulah ya perusahaan bisa hidup jangka panjang gitu. Jadi kalau tadi yang ketiga ya operation diarahkan ke teknologi, ya kemudian manusianya diajak kreatif untuk berpikir masa depan. Kemudian menyiapkan perusahaannya itu untuk menghadapi tantangan masa depan. Nah, itu yang bicara tentang rahasia yang keempat, gitu ya. Nah, kemudian apa rahasia kelima? Nah, itu fokus pemimpin itu di plan dan check. Ya, jadi pemimpin itu jangan fokus di do, ya, tapi harus fokus di plan dan check. Ya, kita coba lihat ya, gitu. Jadi pemimpin itu jangan fokusnya, kalau kita bicara PDCA ya. Nah, kalau kita bicara PDCA, itu berarti si pemimpin itu fokusnya di plan dan check, bukan di do. Nah, kalau misalkan pemimpin fokusnya di do, ya itu saya suka bilang begini, ini gaji pemimpin, gaji manajer, gaji direktur, tapi pekerjaannya admin, ya pekerjaannya operator gitu ya. Nah, waktu itu saya melihat ya Menpan ya, Menteri Aparatur Negara ya kalau nggak salah ya. Ya dia sampai nyindir ini orang-orang hebatnya di PowerPoint gitu, pemimpinnya hebatnya di PowerPoint gitu ya. Bikin presentasi, bikin apa segala macam gitu ya. Nah, itu harusnya kita tuh fokusnya di plan dan check. Gitu. Jadi pemimpin itu harus fokus di plan dan check. Nah, biasakan ya menyusun plan, ya mengajak teman-teman berkolaborasi, menyusun rencana masa depan, ya kemudian kita eksekusi. Nah, jangan lupa cek gitu. Ya, sehingga dia berjalan gitu. Kadang-kadang rencananya kelihatan optimis, tapi waktu dicek ternyata tidak mencapai target yang ditetapkan. Nah, jangan lupa lakukan perubahan. Jadi PDCA-nya muter gitu ya, tidak jalan di tempat. Nah, ini kira-kira ini fokus pemimpin 5 rahasia sukses leader di masa kini ya. Nah, jadi tadi ada flexible mindset. Jadi mindsetnya itu tidak statis tapi updating mengikuti perkembangan. Ya, kemudian active learning. Nah, ini bahasa sederhananya kalau saya ke teman-teman bicara teknik jempol ya. Nah, itu coba searching, ya coba update ya ke situs-situs yang update teknologi dan diharapkan nanti Polman itu menjadi situs ya itu yang terupdate di teknologi manufaktur gitu ya. Ya, kemudian operation harus dilakukan by teknologi, ditransfer ke teknologi. Nah, kemudian manusianya didorong kreatif ya untuk menggunakan teknologi ya sesuai dengan konsep Society 5.0. Nah, kemudian ya kita itu harus bekerja untuk masa depan. Future is today. Ya, jadi jangan bekerja untuk hari ini, tapi bekerja untuk masa depan. Ya, dan terakhir fokus pemimpin itu di plan dan dicek. Jadi kira-kira itu dari saya yang ingin saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bisa memberikan tambahan wawasan buat teman-teman ya untuk menjadi orang-orang hebat di masa depan. Ya, menjadi pemimpin yang hebat di abad 21. Ya, dari saya itu Kang Farhan ya. Selanjutnya kita boleh diskusi kali ya. Kita masuk ke forum diskusi. Baik, ya. Makasih Pak Immanuel, materi yang sangat luar biasa. Kita udah dapat gimana harus jadi pemimpin, tips and trik sampai kiat-kiat buat jadi pemimpin yang baik di era abad 21. Kita udah dapat dari Pak Iman melalui PowerPoint yang sangat keren. Jadi buat Bapak Ibu dan peserta seminar kali ini, kalau mau berdiskusi, mau bertanya, boleh raise hand terlebih dahulu, kemudian nanti akan dipersilahkan untuk mengemukakan pendapat atau pertanyaannya.
Mungkin begitu Pak Iman. Ya, ya, boleh yang ingin bertanya bisa tulis di kolom chat ya, atau bisa juga tunjuk tangan gitu ya. Ya, nanti dibuka ya. Oke. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam ya. Saya Mulyana, Pak. Ya. Saya karyawan di MM 2100. Kebetulan lagi belajar juga untuk bisnis ya, usaha. Kemudian yang mau saya tanyakan itu ada yang menarik yang dari Bapak ini yang terakhir mengenai fokus pemimpin ya. Pemimpin ini kan fokus pemimpin untuk di plan dan cek. Jadi saya mau menanyakan studi kasus jika kita sebagai pemimpin itu do-nya ini nggak jalan misalkan, itu apakah kita harus turun juga membantu gitu, istilahnya ini juga member kita gitu ya, seperti itu ya, atau bawahan kita atau karyawan kita gitu, atau staf kita gitu. Apakah tetap kita hanya sebatas mengarahkan ya? Itu kira-kira sih seperti itu. Ya, kalau pemimpin itu kan coach ya. Kalau saya bilang tuh pemimpin itu coach. Jadi dia tidak ikut main ya, tapi dia mengamati ya, kemudian mencoba mengarahkan gitu. Jadi kalau misalkan do-nya itu nggak jalan karena instruksi kita atau plan-nya yang tidak clear, atau karena knowledge dari karyawannya yang tidak cukup, ya itu pemimpinnya harus ngambil action. Nah, makanya kita bicara rencana ya. Kita punya rencana, plan A, B, C, D, E. Ya, kemudian do-nya nggak jalan, kita cek kan, kenapa nih nggak jalan? Ya, apakah karena knowledge, atau karena attitude, atau karena apa ya, itu nanti kita harus lihat gitu. Kemudian kita improve lagi gitu. Jadi PDCA-nya jalan. Gitu. Jadi lebih fokus ke menganalisa ya Pak ya? Seperti itu ya? Ya, menganalisa gitu. Karena kan gini, seringkali kan kalau kita kerja 8 jam ya. Nah, itu kalau waktu kita itu kan harus ditransfer dari banyaknya do jadi ke plan dan check gitu. Kira-kira seperti itu sih. Ya. Kadang kita juga ini ya Pak, greget gitu ya sebagai leader gitu kan. Wah, ini kenapa sih nggak bisa? Apa harus turun gitu? Iya, betul, harus coach lah ya, harus menjadi coach gitu. Jadi jangan cuma ngomel-ngomel aja gitu ya. Ya, tapi harus jadi coach. Kemudian kita coba lihat. Ya. Bisa saja karena ternyata saya salah rekrut nih gitu ya. Kita coach ya, kita rekrut pemain bola. Ternyata pemain bolanya saya rekrut jadi penyerang. Ternyata nggak bisa jadi penyerang. Nah, itu ya harus ngambil action kan. Ya, either ganti pemain misalkan gitu ya. Nah, itu kan harus dilakukan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Mohon izin Pak Iman, ini ada pertanyaan di kolom chat, Pak. Boleh saya bacain? Ya, boleh. Dari Saudara Debbie, bagaimana memotivasi diri sendiri dan orang lain, di mana perkembangannya dibatasi oleh karakter, Pak. Misalnya managing people untuk orang-orang yang memiliki sifat introvert atau cenderung menutup diri begitu, Pak. Ya, sebenarnya kalau dari pengalaman saya ya, itu kalau ngerubah orang harus lewat mindset sih. Ya, jadi kalau mindsetnya belum dirubah, itu perilakunya akan mengikuti. Gitu. Ya, kita hanya bisa menyuntikkan mindset, ya, tapi kita tidak bisa merubah orang tersebut gitu. Yang bisa merubah orang hanya dianya sama Tuhan gitu ya. Ini bicara seperti itu. Jadi contoh gini ya. Banyak di company itu dia tuh berangkat dari operator. Nah, sehingga waktu dia di operator, yaitu dia masih pola pikirnya di do. Ya, mengerjakan gitu. Nah, ketika dia diangkat jadi supervisor, nah itu mindsetnya harus kita rubah bahwa supervisor itu lebih fokus ke plan dan check gitu. Nah, tapi seringkali ketika kita menempatkan orang ya dari operator ke supervisor, ya, kemudian kita tidak merubah mindsetnya. Akhirnya jadilah seorang supervisor yang fokus di do gitu ya. Nah, itu kira-kira seperti itu. Nah, kalau orangnya tertutup, nah itu caranya ya dengan sharing video, sharing artikel ya, sehingga dianya itu
ya bisa apa ya, bisa self learning gitu ya, seperti itu. Itu sih kalau menurut saya sih. Sambil nunggu pertanyaan yang lain, saya mau tanya juga deh Pak, boleh Pak? Boleh, boleh, bebas ya. Ya, melihat Bapak yang sudah memimpin perusahaan yang luar biasa ya Pak, ada gak sih Pak tokoh yang jadi motivasi buat Bapak supaya terus berkembang menjadi pemimpin yang bagus, yang baik gitu Pak? Yang semoga bisa dicontoh juga oleh kami para peserta dari seminar ini gitu Pak. Ya, kalau saya cenderung orang yang dinamis ya, gitu. Senang dengan orang-orang yang apa, yang update dengan teknologi sih, gitu. Ya, jadi tokoh-tokoh ya seperti kayak Elon Musk gitu ya. Nah, itu yang jadi orang-orang yang hebat nih, gitu. Bisa nerobos kan gitu ya, gitu. Jadi orang-orang yang apa ya, dia kan sempat bikin apa roket, terus gagal gitu ya. Nah, sampai terakhir akhirnya berhasil kan gitu. Nah, jadi orang-orang yang open mind, yang menciptakan, meng-create sesuatu, Einstein, nah itu saya suka baca-baca yang seperti itu sih. Ya, Einstein bilang kan apa ya? Kalau kita mengerjakan yang sama, ya itu kita akan mendapatkan hasil yang sama. Nah, itu yang hal-hal seperti itu yang dimasukkan ke dalam mindset ya. Jadi kita harus terus berubah sih. Gitu. Terus yang nggak ada, there is no mistakes, only lessons gitu. Ya, bahwa permasalahan-permasalahan yang ada itu ya sebenarnya peluang kita untuk menjadi lebih hebat ya gitu. Asal kita mau improve gitu. Seperti itu sih kalau dari saya. Ya, baik, terima kasih Pak. Ini ada juga dari yang di kolom chat Pak, dari saudara Mayang. Selamat siang Pak Iman, pertanyaan dari saya, jika kami staf perusahaan memiliki improvement yang penerapannya dilakukan oleh semua orang di perusahaan, yang kira-kira bisa dilakukan untuk mengurangi masalah perusahaan melalui improvement tersebut, tapi improvement tersebut tidak diterima oleh orang lain dan manajemen karena pola pikir dan gaya pikir pemimpin dari perusahaan masih berpedoman kepada pemimpinan sistemnya pakai mandor gitu Pak, serta ada keterbatasan. Jadi untuk sebagai staf yang membutuhkan improvement harus menyikapinya seperti apa gitu Pak? Ya, memang gini, semua yang namanya perubahan itu pasti ada resistensi. Ya, ketakutan orang, nanti menghilangkan pekerjaan dan seterusnya gitu ya. Nah, memang awal-awal itu harus dimulai dari mindset sih. Nah, kalau misalkan ini Mayang ya, Mayang kan di company ya. Nah, kalau mentok dengan atasan, ya yang pasti harus dirubah pertama gini, kita lobby pasti atasan dulu kan. Karena atasan itu dia punya authority untuk merubah gitu ya. Nah, jadi approach pertama harus ke atasan. Nah, terus bagaimana atasannya itu berubah? Yang susah kan gini, ketika atasan kita jadul. Ya, ketika atasan kita jadul, jadi nggak ketemu nih gitu ya. Ya kitanya, ya, Mayangnya nih orang yang apa ya, update gitu ya. Oh, ini harusnya kalau pakai teknologi bisa lebih baik, tapi atasannya jadul. Nah, itu salah satu cara ya yang dilakukan oleh beberapa teman, yaitu dia infokan ke atasannya tapi tidak dalam bentuk yang formal gitu. Ya, dalam komunikasi informal. Ya, jadi dan itu harus dicoba terus gitu. Jadi misalkan lagi santai ya terus bilang, "Pak, itu saya kemarin lihat di tempat itu keren loh penerapannya gini gitu." Tapi sifatnya tidak menggurui gitu ya. Nah, atau misalkan kadang-kadang kan sekarang ada grup ya, di company ada grup. Nah, terus udah gitu share grupnya, share di grup. Ini bagus nih artikel dari mana gitu ya, atau quote-quote dari mana ya, yang itu yang dikutip terus di-share ke grup. Ini bagus nih gitu. Nah, itu harus lewat jalur itu, jalur yang informal gitu ya. Nah, karena dulu pun saya kan gini, dulu kan saya sebelum di Central System kan bekerja di perusahaan apa Mercedes ya, kemudian ada di perusahaan General Motors ya. Nah, itu kadang-kadang saya malah challenge kalau saya punya ide tapi atasan nggak setuju, ya itu saya malah jadi penasaran gitu.
dan coba terus gitu. Jadi seperti kayak main catur aja. Ya, kita coba nyerang lewat jalur A, nggak bisa. Nah, terus ya udah, kalau nggak bisa kita lewat jalur C gitu ya. Nah, itu seperti itu. Ya, sampai saya pernah mengajukan ke direktur saya gitu ya, berbentuk konsep yang langsung disodorin dan minta tanda tangan dia gitu. Nah, ini contohnya ya. Jadi tapi intinya jangan berpikir bahwa jangan menyerah lah gitu. Jangan menyerah tapi coba terus gitu. Itu sih dari saya apa nih Mbak Mayang ya. Teh Mayang. Kalau orang Bandung kan bicaranya teh ya, Teh Mayang gitu. Baik, terima kasih atas jawaban yang sangat jelas Bapak. Ya, buat audiens dan peserta-peserta seminar, boleh kita masih punya waktu untuk sesi sharing karena ini kesempatan yang langka ya, kita bisa nanya langsung ke orang yang sudah berpengalaman terkait bagaimana cara memimpin yang memang harus bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman ini. Boleh raise hand atau diketik kembali di kolom chat untuk pertanyaan dan yang lainnya. Mohon izin Pak Iman. Ya. Saya mau tanya lagi nih Pak. Boleh? Ini kan untuk mahasiswa nih ya Pak. Melihat ya. kita masih remaja ya Pak, masih punya aura-aura yang menggebu-gebu. Dan itu tuh kan pasti kita punya ego yang sangat tinggi lah ya Pak, selaku mahasiswa pengen ini, pengen itu. Dan misalkan kalau kita sebagai pemimpin melihat anggota kita yang memiliki egonya sendiri gitu Pak, apakah kita harus ngikut dulu egonya dia gitu Pak, supaya kita bisa kerjasama sama dia, atau kita juga harus tetap teguh dengan ego sendiri juga gitu Pak? Ya kalau bicara organisasi kan tidak bisa ego saya gitu kan. Sebenarnya sistemnya adalah jangan gini juga, kitanya kekeh kan. Sebenarnya mereka yang benar gitu ya, misalkan, atau mereka yang lebih tepat. Jadi sebenarnya kalau di organisasi sih ya lebih ke arah kolaborasi sih. Jadi kalau pemimpin zaman sekarang itu modelnya bukan apa ya, bukan satu arah gitu, tapi dia lebih mengajak kolaborasi. Jadi kalau misalkan dia, contoh gini ya, saya dulu saya ada staff saya bilang ya, nih staff marketing, Pak saya mau bikin seminar nih, seminarnya bagus gitu ya, menurut saya, menurut dia gitu kan. Nah terus apa ya, dia bilang saya yakin dia bisa dapat target 100 orang katanya gitu. Nah terus saya bilang yakin kamu, saya selama sentral berdiri ini belum pernah nih 100 orang seminar gitu ya. Bisa Pak, saya yakin bisa. Nah itu kan bicara saya tidak yakin, itu kan versi saya. Ya tapi kalau dia yakin, ya udah, kalau kamu mau coba aja, tapi tanggung jawab ya gitu. Nah ternyata dapat 130 ya waktu itu ya. Nah, jadi sometimes ketika dia punya pendapat, ya coba aja ajak, kenapa gitu, pendapat kamu apa? Ya kalau kamu yakin ya bisa jalan, ya oke gitu. Nah, itu seperti itu. Tapi yang pasti adalah satu nih, goals-nya di set dulu. Ya, jadi jangan goals individu. Oke, misalkan organisasi ya goals-nya apa nih gitu. Supaya kita punya goals yang sama ya. Nah, goals-nya sama, nanti caranya itu boleh dengan cara A, cara B, cara C gitu. Jadi kalau misalkan saya yakin dengan cara saya, tapi orang lain yakin dengan cara dia, ya udah, ya kalau kamu yakin dengan cara itu silakan gitu. Ya saya pun dengan Mbak Nora ya seperti itu kan. Jadi ya kalau menurut saya begini Pak, ya oke lah, kamu kan generasi yang lebih update daripada saya kan, ya udah jalanin aja deh kalau kamu yakin gitu. Nah, itu jangan kita kekeh dengan cara ya. Ya tapi awal-awal kita harus punya set goals yang sama sih. Itu sih, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Iman atas saran dan masukannya. Mohon izin, Pak, itu ada pertanyaan dari Bapak Aris Wijaya. Untuk pertanyaannya itu, bagaimana mengkolaborasikan antara pemimpin yang lama, yang jadul tadi ya, yang pernah Bapak sebutkan, dengan staf yang milenial gitu Pak. Karena kan yang milenial sekarang tuh macam-macam gitu Pak. Mohon izin untuk dijawab Pak.
Ya, ini pemimpin yang jadulnya itu diajak modern dikit lah gitu. Misalkan ya, tapi caranya dengan cara-cara informal ya. Gitu. Misalkan ya contoh tadi kan, Pak, itu saya lihat kemarin di kompetitor tuh pakai metode ini loh gitu. Ya, seperti itu. Kalau enggak ya kan soalnya yang jadul kan pemimpinnya ya. Nah, sedangkan staffnya milenial. Nah, ya, tapi kan gini, intinya kan kalau tadi bicara improvement dimulai dari saya gitu ya. Nah, jadi ketika misalkan kita dapat pemimpin yang jadul, ya kitanya anggap itu sebagai challenge. Ya, bagaimana kita ngerubah pemimpin yang jadul tersebut jadi agak lebih moderat lah, gitu misalkan. Gitu. Jadi nggak dalam artian kalau pemimpinnya jadul terus kita diem gitu ya, tapi kitanya coba ngerubah dia jadi apa? Jadi orang yang lebih moderat gitu. Seperti itu. Jadi memang dikembalikan lagi ke komunikasi yang harus disesuaikan ya Pak ya ke pemimpinnya. Iya. Ya, kita harus sesuaikan dengan komunikasinya dengan pemimpin ya, gitu. Kalau nah gini, kalau saya bilang gini ya, di perusahaan itu kan ada bahasanya, ada bahasa uang ya, ada bahasa kualitatif. Nah, kalau pemimpin itu, terutama yang di owner segala macam, dia pasti bicaranya bahasanya adalah bahasa duit gitu. Nah, kalau misalkan dia bicara, misalkan contoh gini, kita mau ngajak dia menggunakan teknologi. Nah, kemudian dia kadang-kadang otaknya berpikir gini, aduh mahal dong, teknologi mahal gitu. Padahal teknologi itu nggak selalu mahal gitu ya. Nah, jadi kita harus bicara secara uang gitu. Jadi misalkan Pak, kalau misalkan kita terapin ini kita bisa lebih efisien loh gitu. Supaya nyambung bahasanya gitu. Ya, jadi kita komunikasi pakai bahasa dia gitu. Contoh gini ya, contoh ya. Saya ada yang ilustrasi yang saya suka pakai gini. Ada orang Sunda sama orang Betawi gali sumur. Ya, gali sumur kemudian yang turun itu orang Sunda. Dia gali sumur sampai di kedalaman dia sesak napas gitu karena ada gas ya. Nah, kemudian orang Sundanya bilang gini, "Taraje, taraje," dia teriak gitu ya. Nah, yang di atas orang Betawi, ya dia dengar taraje ya udah ntar aja, dicuek aja gitu. Padahal taraje bahasa Sunda tangga ya gitu. Nah, itu bisa juga gitu. Jadi takutnya si pemimpinnya itu berpikir teknologi itu mahal gitu. Ya, sehingga dia jadi apa ya, menolak misalkan gitu ya. Jadi ya intinya kita coba rubah gitu ya supaya si pemimpinnya itu jadi lebih moderat lah gitu. Ya. Ini Nah, ada ini pertanyaan terakhir Bapak dari Mas Aji, Mas Bima Aji ya. Oke. Dari Universitas Gajah Mada. Ya. Ketika pemimpin mencoba melakukan improvement dan ternyata improvementnya gagal, untuk pemimpin itu menyikapinya bagaimana gitu Pak, supaya improvement tersebut juga kalau diimprove lagi tidak gagal mungkin atau juga bisa dapat improvement yang lain gitu Pak. Nah, kalau saya punya prinsip gini, there is no mistakes, jadi nggak ada yang gagal, ya only lessons, hanya pembelajaran gitu. Jadi kalau masuk ke kantor kami ya kita harus ganti sepatu, nah itu ada pelang di situ, there is no mistake, only lessons gitu. Jadi nggak ada yang namanya improvement gagal, yang ada adalah belajar gitu. Jadi ketika kita mencoba sesuatu, itu kemungkinannya bukan gagal dan berhasil. Ya, kemungkinannya berhasil dan berhasil. Nah, itu basic mindset yang harus ada di dalam pemikiran kita. Ya, satu berhasil beneran, satu lagi kita berhasil mengetahui gitu. Kita jadi belajar, ya belajar lebih baik gitu ya. Nah, karena orang sukses itu lebih banyak bikin kesalahan sebenarnya. Kenapa? Karena dia banyak mencoba, kemudian dia belajar gitu ya. Nah, orang sukses banyak mencoba, banyak salah, tapi dia belajar gitu. Jadi kalau menurut saya ya tidak ada yang namanya improvement itu gagal. Ya, jadi improvement itu tercapai targetnya atau kita jadi belajar. Makanya kan ada PDCA ya, plan do check action gitu. Di mana ketika kita plan ya kita optimis, kemudian kita do,
ya ternyata tidak mencapai target, ya kita lakukan action lagi gitu. Jadi diputar PDCA-nya gitu. Jadi kalau menurut saya ya itu buat Mas Aji ya. Nah, itu there is no mistakes, only lessons. Itu sih dari saya, Mas Aji. Makasih lagi Pak Iman atas jawaban yang sangat jelas dan juga semoga bisa kami terapkan. Kayaknya itu akan menjadi pertanyaan terakhir buat audiens ya. Tapi tenang aja karena kedepannya Ikal juga akan mengadakan banyak sekali pelatihan-pelatihan dan seminar-seminar yang memang bisa meningkatkan soft skill kita semua.